Saya awali dari pengenalan. Inilah gedung kami di kampus Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya di kampus 2. Adapun yang ingin kami sampaikan pada siang hari ini ada 4 konten. Oke, next. Yang pertama mungkin ada profil Prodi Magister Psikologi. Nah, profil Prodi Magister Psikologi itu ada visi dan misinya bisa ditampilkan, yang pastinya menjadi program studi Magister Psikologi yang berdaya saing global pada tahun 2026. Misinya bisa dibaca ya teman-teman, untuk mengembangkan ilmu dan keahlian terbaik bidang psikologi berbasis riset di Indonesia. Nah, di psikologi itu memang sudah diwajibkan penelitian itu kuantitatif, jadi memang dari S1 itu sudah diwajibkan, di mana penelitian itu minimal 8 variabel, begitupun pada magisternya. Sudah ada variabel mediator dan moderatornya, jadi memang kita kuatkan di risetnya ya. Begitupun pada misi kedua, mengembangkan ilmu-ilmu psikologi, dan yang ketiga, mengintegrasikan ilmu-ilmu psikologi dengan keislaman. Selanjutnya kita berkenalan dengan pimpinan Fakultas Psikologi. Next. Ibu dekan kita yang paling cantik, Dr. Yunita Failanisa, MPsi Psikolog. Nah, Wadik 1 ada Ibu Yufi Adriani, PhD, MPsi Psikolog. Dan Ibu Wadek 2 ada Ibu Mulyasari Dewi, MSI Psikolog. Dan ada Profesor Dr. Rena Latifah, MPsi Psikolog. Semuanya udah psikolog ya teman-teman ya. Jadi bisa diyakinkan diri kita bahwa memang program Magister Psikologi UIN Syarif Hidayatullah itu dosen-dosen dan pimpinannya itu udah expert di bidangnya masing-masing. Dosen-dosen pengajarnya kurang lebih ada 25. Oh, begitupun dengan struktur prodinya ya. Bisa dilihat di sini Ketua Prodi S2 karena beliau berhalangan hadir hari ini. Kita kenalkan via foto aja ya. Ada Ibu Dr. Natris Idriani, MSI, MPsi Psikolog. Dan di samping saya Sekretaris Prodi S2 Dr. Layina, MSI. Ada Bapak Andi Lala, Ketua Bagian Akademik dan Staf Akademik S2 yaitu Pak Haji Aan, MSI, yang akan melayani mahasiswa, administrasi mahasiswa. Selanjutnya ada dosen-dosen pengajarnya, kurang lebih 25 ya, 25. Kita lihat ada beberapa profesor, ada Profesor Dr. Komarudin Hidayat, MA, ada Profesor Dr. Ahmad Syahid, MA, dan selanjutnya ya. Jadi memang dosen-dosen di Psikologi UIN Syarif Hidayatullah itu adalah sekali lagi dosen yang expert di bidangnya masing-masing. Next. Ada pengajar kita, ada Profesor Dr. Abdul Mujib, yang mungkin tak kenal, dia udah dosen terbang di mana-mana ya teman-teman. Beliau sekarang itu juga menjabat Ketua Divisi Konsultasi, Mediasi, Advokasi, dan Penasehat Perkawinan dan Keluarga atau BP4 Pusat. Beliau juga sudah banyak mengeluarkan buku-bukunya. Begitupun ada Profesor Dr. Ahmad Syahid, MAG, ada Profesor Dr. Fadila Suralaga, ada Profesor Dr. Zahra Tuniaya, dan ada lagi selanjutnya ada Profesor Dr. Rena Latifah, Profesor termuda kita sebagai Wakil Dekan di Psikologi UIN Syarif Hidayatullah. Nah, di Psikologi Magister Psikologi itu ada 3 peminatan ya teman-teman. Ada Psikologi Pendidikan, ada PIO, Psikologi Industri dan Organisasi, dan ada Psikometri. Sepertinya yang paling banyak peminatnya itu di Psikologi Pendidikan. Dibandingkan dari 3 peminatan ini, mungkin kalau dibandingkan kuantitas ya, mahasiswanya itu yang paling sedikit Psikometri. Padahal yang paling banyak membutuhkan itu ada di Psikometri. Jadi alumni-alumni Magister Psikologi itu sudah dipinang sebelum mereka lulus. Jadi ada beberapa fakultas di universitas lain sudah meminang mahasiswa-mahasiswa kami sebelum mereka lulus, mungkin pada saat dia mengerjakan tesis, yang pastinya di peminatan psikometri, begitupun dengan peminatan yang lain. Jadi memang alumni-alumni psikologi, S2 psikologi itu memang sangat ditunggu-tunggu gitu loh kehadirannya untuk memberikan atau membagi ilmunya di universitas lain. Karena memang kita ketahui kan psikometri itu cuma ada 2 ya, kalau nggak salah Bu ya. Jadi memang alumnusnya itu memang sedikit. Oke, selanjutnya ada kompetensi mahasiswa Prodi Magister Psikologi, ada pengetahuan, keterampilan, bisa dibaca teman-teman ya. Jadi mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ilmu psikologi, khususnya di psikologi pendidikan, PIO, dan psikometri. Begitupun keterampilan, mereka mempunyai kemampuan problem solving yang tinggi, terus penerapan kemampuan menerapkan secara profesional, begitupun penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi memang di psikologi itu sekali lagi karena memang mahasiswanya diwajibkan hanya kuantitatif, jadi memang ditekankan di risetnya gitu. Jadi memang sudah mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Nah, kita spill sedikit mata kuliah yang diperoleh di Magister Psikologi. Nanti ada di Psikologi Pendidikan itu, kita bisa lihat ya, untuk semester pertama ada filsafat ilmu, dan untuk selanjutnya itu di semester 2, setelah semester 1 dikumpulkan atau disatukan dalam satu kelas. Nah, setelah semester 2 itu sudah dipisahkan peminatan pendidikan, PIO, begitupun dengan psikometri. Jadi terpisahnya itu di semester 2. Begitupun dengan semester 3 yang akan ada ujian-ujian untuk penulisan tesisnya. Ada 3 sidang yang akan dilalui nanti mahasiswa, yaitu ada sidang komprehensif untuk pertama di awal semester 3 biasanya, dan untuk selanjutnya ada sidang seminar proposal, dan yang ketiga adalah sidang tesis. Itu ada 3 sidang yang harus dilalui mahasiswa untuk menyelesaikan tugas tesisnya ya. Profil lulusan program Magister Psikologi itu akan mendapatkan gelar MPSI, Magister Psikologi. Mungkin kita samakan dengan lulusan S1-nya yaitu Sarjana Psikologi SPSI ya. Jadi memang di S2 itu mungkin yang sebelumnya, alumni-alumni sebelumnya masih mendapatkan gelar MSI ya Bu ya. MSI, dan untuk mulai tahun 2023 itu
sudah menggunakan MPSI, Magister Psikologi. Dan sudah banyak menjadi ilmuwan psikologi, peneliti, pendidik yang sudah menyebar di berbagai universitas ya, dosen-dosen ada di BINUS, ada di UNY, pokoknya ada banyak universitas yang memang meminang. Jadi bukannya alumni kita yang meminang ya, tapi dipinang oleh universitas lain. Ada mata kuliah yang wajib dilalui dulu atau diterima dulu untuk mahasiswa yang non psikologi. Jadi Magister Psikologi itu tidak hanya menerima lulusan psikologi, non linear pun kita terima. Tapi dengan syarat harus melewati mata kuliah ini, ada psikologi umum, psikologi perkembangan, kepribadian, dan selanjutnya. Jadi matrikulasi ini diambil sebelum awal semester. Karena psikologi hanya buka 1 kali pendaftaran, biasanya dimulai awal Agustus. Jadi untuk perkuliahannya kan awal September, dan untuk mata kuliah matrikulasi ini dilakukan pada bulan Agustus. Adapun mata kuliah wajibnya kita spill ya, ini ada studi Islam komprehensif, dan ini semua diterima oleh semua mahasiswa yang di semester 1. Di sini mata kuliahnya kita mengintegrasikan ilmu-ilmu psikologi dengan ilmu keislaman. Ada statistik pastinya. Statistik itu kenapa penting dan memang harus kita pahami secara mendalam karena akan kita gunakan pada saat penelitian nanti. Begitupun masa studi seperti fakultas-fakultas lain, 2 tahun maksimal 4 tahun. Adapun mekanisme pelayanan studinya seperti yang saya bilang tadi ada 3 sidang. Dan selanjutnya next ada ruang magister yang harus kita perkenalkan bahwa semua ruangan-ruangan di Fakultas Psikologi itu ada ruangan khusus untuk magister psikologi. Jadi meskipun kampusnya bersatu sama S1, tapi kita yang S2 itu memang dispesialkan. Yang pertama ruangannya, perkuliahannya itu di lantai 1, karena mungkin memang S2 itu di berbagai umur ya. Nggak beda kalau misalnya S1 yang masih gesit, yang masih tangguh untuk menaiki tangga-tangga, tapi kalau misalnya S2 itu usianya itu udah variatif. Jadi ditempatkan di lantai 1. Dan ini ruang magisternya, di samping itu ada ruang sidangnya. Next, dan kelasnya kita itu kelas yang udah smart class ya. Dan ada smart information, udah full AC semuanya, semua ruangan. Begitupun ruangan perpustakaannya yang baru nih, sangat indah dan nyaman untuk menyelesaikan tugas-tugas S2 yang super duper banyak pastinya ya. Teman-teman pasti sudah tahu semua bahwa kalau S2 itu tidak hanya merogoh kocek, tapi butuh waktu untuk mengerjakan tugas-tugas di semua mata kuliah. Ada juga musola yang sudah nyaman, kita tempati untuk beribadah, tersedia Al-Quran dan lain sebagainya. Next, ada tersedia toilet. Begitupun ada ruang teater. Ruang teater ini sudah menampung kurang lebih ya 250 peserta yang bisa kita gunakan untuk seminar-seminar dan lain sebagainya. Yang perlu saya tekankan bahwa mahasiswa psikologi itu meskipun dipadatkan dengan tugas-tugas kuliah, mahasiswanya pun masih aktif untuk melakukan penelitian bersama dosen. Kemarin ada implikasi metode menghafal Al-Quran terhadap working memory anak berkebutuhan khusus. Jadi ini mahasiswa dengan dosen, penelitiannya yang dilakukan mahasiswa ya. Ada pengukuran perkembangan anak dan lain sebagainya. Saya tidak bisa membacakan satu-satu ya karena waktunya sudah habis, kata Mas Topan. Ya, untuk jadwal kuliah Senin sampai Jumat gitu ya. Untuk waktunya setelah zuhur dan biasanya aktifnya itu dari jam 1:30 sampai sore. Mungkin itu ada yang untuk yang semester ini dimulai di siang karena kita memenuhi kebutuhan masyarakat, karena yang S2 itu ada yang bekerja, ada yang guru, ada yang di tempat yang lain. Jadi kemungkinan juga nanti dosen bisa menyesuaikan dengan misalnya ada online-nya juga sewaktu-waktu, nanti sesuai dengan kebutuhan. Ketika ada kegiatan perkuliahan yang harus dilaksanakan secara online, bisa dilaksanakan secara online. Untuk waktu mungkin nanti ke depannya bisa lebih fleksibel. Tapi untuk saat ini dimulai dari siang sampai sore, sampai sebelum maghrib. Ya, terima kasih.